Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Tamiang. Saya Muhammad Riyad SPD dari SMA Negeri 1 Rantau. Saya Tati Tuswanti SPD dari SMA Negeri 1 Tamiang Hulu. Saya Sulasmi SPD dari SMP Negeri 5 Seruai Akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3. coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sulasmi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Tati, alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat Ibu. Saya dengar Ibu akan melakukan praktek kucing. Iya benar Bu. Ya, jadi sebelum Ibu melakukan praktek kucing, saya sebagai observer akan melakukan diskusi dulu ya Bu ya. Boleh Bu. Oke. Jadi nanti Ibu dalam melakukan praktek kucing, saya akan menilai apakah praktek kucing Ibu sudah sesuai dengan alur kita apa belum. Kemudian apakah praktek kucing Ibu sudah melakukan prinsip kucing yang baik, yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya akan melihat bagaimana Ibu melakukan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coaching serta merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Coaching juga akan saya lihat apakah sudah merespon pertanyaan dari coachnya. Nah kemudian mungkin dengan alur cerita Ibu sudah mengerti ya Bu, apa-apa saja ya Bu ya. Alhamdulillah sudah Ibu. Oke. Nah ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, silakan Bu. Kemudian yang pertama, baiklah Ibu, di sini saya akan memberikan bukti. Kemudian di bukti itu yang akan saya tanyakan adalah kira-kira kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan dalam percakapan kucing ini? Baik Ibu, terima kasih. Seperti kita ketahui kan di Alkitab kita menemukan ada 4 kompetensi untuk kucing ya. Yang pertama itu ada penuh, presence, ada mendengarkan aktif, ada mengalihkan perhatian bobot dan mendengarkan dengan rasa. Namun di sini saya akan mencoba fokus di poin pertama, kedua dan ketiga. Oke, jadi kompetensi yang Ibu kembangkan secara spesifik yang mana ya Bu? Ya, Supaya lebih jelas lagi. present ya Bu ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif juga memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baiklah. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa ya Bu? Di download. Tentunya di sini saya ingin menggali informasi tujuan utama dari kunci saya ya, di mana saya akan menginvestigasikan terkait masalah yang akan mungkin disampaikan oleh kunci, rencana apa yang akan dilaksanakan, kemudian mungkin adanya kemitraan tentu saja itu yang harus menjadi poin utama saya. Baiklah Bu. Baiklah, semoga nanti pelaksanaan coaching Ibu dengan coaching akan berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Sulas. Nah, ini ngomong-ngomong, kenapa ya Bapak menghubungi saya? Apakah ada yang bisa saya bantu? Oh iya Bu Sulas. Jadi gini Bu Sulas ya. Saya pun dalam pembelajaran itu nih pas Bu Sulas ada waktu kita bisa ketemu. Itu kan Bu Sulas ya. Saya kalau udah anak-anak itu habis keluar main itu, minat anak-anak itu sangat kecil belajar. Kadang terlambat kita sedikit, itu anak-anak udah tidur tuh di apa namanya di lantai itu. Walaupun nanti mereka itu masuk, maka mereka itu nanti banyaknya ya ngantuk, kadang asik keluar main, apa permisi ke kamar mandi. Nah, setelah saya lihat nanti ke kamar mandi, berlanjut kemana? Ke kantin. Terakhir mereka fokus usulas mereka untuk belajar itu. Oke, berarti kan Pak, dari obrolan kita ini kira-kira apa yang Bapak harapkan? Jadi saya berharap lah dengan saya melakukan bertemu dengan Bu Sulas ini, saya bisa mencurahkan permasalahan saya dan saya berharap ya adalah
nanti dari diskusi-diskusi kita ini pencerahan-pencerahan, sehingga saya nanti pertama apa sih masalah saya, selanjutnya juga nanti apa sih sebenarnya solusi-solusi tepat lah untuk bagaimana saya itu belajar nyaman, anak-anak juga nyaman, dan apa target-target saya dalam belajar itu bisa tercapai Bu. Oke, baik Pak. Menurut Bapak, hal apa yang membuat murid Bapak itu menjadi apa ya? Tadi kalau sudah habis istirahat kan belajarnya jadi kurang Eh, semangat iya, ya, gitu iya kan. Bu. Kira-kira apa yang membuat hal itu terjadi pada siswa-siswi Bapak? Jadi kan Bu, kalau saya tengok kan Bu, kalau udah kelamaan itu kan mereka itu kan udah lelah Bu ya. Udah itu lapar, kadang walaupun habis makan tetap mereka lapar kan udah lelah beraktivitas. Selanjutnya juga Bu kan, ya itulah udah mulai mengantuk. Dan juga kalau saya lihat memang kan ruangan juga Bu, ruangan kami itu kan kalau saya lihat kalau udah siang itu kan kami itu kan keluar main masuk jam 11 tuh Bu ya, dari 10.30 sampai jam 11. Maka itu udah panas. Maka mereka kadang kalau masuk kan dapat keringat, kadang kipas-kipas ya kan. Sehingga ruangan itu nggak nyaman Bu. Mereka kalau saya tengok. Itulah makanya saya tengok mereka tuh kurang bersemangat gitu. Selain yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira Bapak ada menemukan hal lain yang membuat anak-anak itu seperti itu? Nah, itulah Bu kan memang kalau dari anak-anak seperti itu kan Bu kan. Jadi ada juga lah. Nah, maklum lah Bu ya udah ada jam-jam terakhir Bu kan. Kita mau pulang sehingga anak-anak itu ya rasanya mau pulang aja gitu kan. Sehingga ya mereka itu maunya pikirannya ya mau santai-santai saja gitu. Dan memang kan apalagi kan sekarang ini bukan minat anak itu sangat kecil untuk belajar itu. Ya mungkin ya mereka itu ya kalau dikasih ya apa namanya fokus ke gadget dan sebagainya. Sehingga untuk belajar ini mereka itu ya rasanya kurang gitu. Tambah lagi kalau udah siang itu tahu lah Ibu ya kan, udah lapar, udah panas, udah capek, ya campur aduk lah Bu. Berarti saya simpulkan ini ya Pak ya, murid-murid Bapak tadi menjadi kurang bersemangat belajar, mungkin ada faktor cuaca bisa jadi, Iya, panas gitu Bu ya. ada gadget ya gitu ya. Iya, Terus suasana lapar juga mungkin begitu iya. ya Pak ya. Kira-kira lah Pak, apakah pernah ada eh, apa namanya temuan lain atau solusi yang Bapak lakukan untuk menghadapi situasi seperti ini? Iya, jadi itulah Bu kan. Jadi dari anak tadi, setelah dari anak, tapi saya pun juga kan, ya kita kan harus introspeksi juga Bu ya. Ya. Jadi saya lihat memang kan selama ini kan, ya kalau saya dalam pembelajaran itu kan kalau siang itu Bu kan di kelas itu tadilah suasananya. Kita pun kadang geram, cuman di depan anak-anak kan kita nggak kita ya enjoy-enjoy saja gitu kan. Kalau kita pun berkipas-kipas, kita ngantuk ya selesai ya kan. Kalau kita semangat aja, anak-anak aja sudah mengantuk, sudah kelelahan, sudah kepanasan dan lain sebagainya. Mungkin apa namanya metode saya juga Bu, mungkin tidak tepat. Karena kalau saya pandang-pandang kalau jam-jam pertama itu Bu orang tuh semangat Bu. Tapi kalau udah jam-jam terakhir itu memang itulah kendalanya Bu. Jadi mungkin ya saya juga mungkin metodenya nggak tepat Bu ya jam pertama itu dengan jam-jam sudah mau pulang itu. Sehingga memang ya mungkin itu juga Bu, saya juga kurang kreatif mungkin Bu ya untuk melakukan perubahan metode-metode pembelajaran sehingga ya anak-anak tadi gitu. Jam pertama semangat harus itu Bu memang semangat ya kan. Apalagi jam-jam terakhir mau keluar main itu ya kan. Sehingga kadang kita lewat sedikit diingatkannya tuh Pak jam kita sudah habis karena mereka mau keluar main. Tapi udah habis keluar main. Salah. Apakah bisa Bapak pernahkah Bapak coba tadi kan seperti metode yang kurang tepat itu. Apakah pernah Bapak mencoba metode yang lainnya kira-kira untuk anak-anak tadi mungkin nggak setiap hari merasakan bermasalahan seperti Bapak katakan tadi? Itulah Bu kan memang ada pernah juga saya pakai dan nampaknya memang apa namanya, saya akan lanjutkan itu sepertinya, Bu. Karena memang kalau udah siang-siang itu, Bu, kan kita kalau di kelas itu rasanya nggak kondusif, Bu, memang. Kita kan ya apalagi sekarang ini, Bu, ya kita belajar itu berpihak kepada anak, ya kan. Iya. Kalau kita paksa pun anak-anak, ya terakhir nanti kita konflik dengan anak-anak. Jadi rencana saya, Bu, kan kalau memang siang-siang itu, yaitu tadi. Anak itu kan kalau dia hanya monoton, duduk dan sebagainya itu,
mereka itu tadi, jadi mereka itu bosan, jadi panas, ruangan dan sebagainya. Maka kan Bu, rencana saya kan memang dulu pernah saya lakukan. Tapi itulah, teringat juga saya ini bagaimana nanti ke depan kan program itu saya lanjutkan. Dulu saya ada program namanya Bincai, Bu. Pembelajaran inovatif, ceria dan santai. Jadi pernah saya lakukan itu pembelajaran itu kan kalau saya lakukan di luar, Bu. Kadang di bawah pohon, kadang di teras. Ya, memang kalau saya tengok anak-anak tadi yang ngantuk-ngantuk karena di luar, apalagi apa gitu ya, Bu. Mereka bergerak ke sana kemari ngantuk lagi, Bu. Rencana saya memang mungkin program yang pernah saya lakukan itu saya lanjutkan, Bu. Karena memang itu tadi lah, artinya kan ya supaya ada inovasi lah, Bu ya. Karena saya tengok kalau kita monoton gitu, dari tadi anak tadi merasa ngantuk, merasa lelah, apalagi ruangan tidak kondusif, Bu kan. Rencana saya itu mau saya lakukan nanti, Bu. Hebat, luar biasa sekali Pak strategi yang Bapak jalankan itu ya. Berarti di sini kita tidak hanya bergerak di satu titik ya Pak ya. Iya, Mungkin dengan mengajak anak belajar di luar bisa menghilangkan rasa ngantuk seperti itu ya Pak ya. iya. Tapi kalau ngomong-ngomong nih, kira-kira masalah peserta didik Bapak ini kalau kita rating dari 1 sampai 10 tuh berada di mana ya Pak ya? Itulah, Bu. Paling antara 5 sampai 60% lah, Bu, keberhasilannya selama ini, Bu. Jadi ya masih jauh, Bu ya, masih setengah gitu loh. Kita lihat anak-anak ini sehingga ya itu tadilah, Bu ya. Memang saya harus mencari solusi cepat ini, Bu. Untuk bagaimana anak-anak ini minatnya tumbuh dan Oke. ya mereka nyaman dan ya rasa lapar itu hilanglah dengan kenyamanan yang dibuat itu, Bu. Oke, Pak. Kalau begitu kira-kira nih, kan Bapak tentunya akan ada rencana ya untuk menyelesaikan masalah ini. Iya. Kira-kira rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini boleh tahu apa? Itulah mungkin yang seperti Ibu ingatkan, ini alhamdulillah nih bicara-bicara ini teringat saya, Bu kan. Jadi program Bincai itu rencana saya akan saya laksanakan. Jadi bagaimana pembelajaran itu ya apa namanya saya laksanakan di luar nanti, Bu. Jadi saya tengok juga kan kepala sekolah sudah banyak itu buat cakruk-cakruk, tempat-tempat tempat-tempat duduk di bawah-bawah pohon dan lantai-lantai juga bagus ya, Bu ya. Dan juga di ruang apa namanya di ruang guru tuh saya tengok ada TV besar tuh, Bu, 84 inci. Nah, itu rencana saya kan nanti kita di luar, tidak hanya di situ sehingga anak-anak mobile bergerak, ya mungkin kelelahan itu hilang, anak jadi lebih santai, Bu kan. Jadi untuk itu memang rencana saya nanti saya akan jumpai ya pertama sekali saya akan koordinasi dululah dengan kurikulum ya, Bu, akan program Bincai saya ini. Selanjutnya nanti saya juga akan melaporkan kepada kepala sekolah untuk ya nanti saya akan pakai televisinya. Selanjutnya juga nanti ya saya lebih banyak di luar, jangan nanti miskomunikasi kok di luar saja Pak Riyad ini. Jadi saya akan menjelaskan program Bincai saya, bagaimana pembelajaran itu yang inovatif ya kan. Ya selanjutnya ceria dan kita santai Bu ya, duduk sambil duduk-duduk. Yang penting kan tujuan pembelajaran itu tercapai Bu. Gitu. Oke, sangat-sangat menginspirasi sekali Pak ya, luar biasa programnya. Kira-kira ada lagi Pak selain yang Bapak katakan tadi? Ya, jadi selain itu juga nanti saya juga akan apa namanya berkoordinasi juga kepada anak-anak, Bu ya. Karena kalau untuk di luar itu kalau kita tidak persiapkan, nanti memang anak-anak tidak terkontrol kalau memang pekerjaannya belum ada. Jadi saya akan sedikit apalah ya mengedit apa namanya modul-modul saya, PP saya sehingga ya dalam saya pembelajaran nanti, eee, termasuklah Bincai tadi. Jadi bagaimana anak-anak di bawah pohon, mereka itu bisa mengerjakan tugasnya, ya dan memang itu yang saya lakukan nanti cepat. Jadi, saya akan merubahlah, Bu, ya, PP modul saya. Ya mungkin kalau ini ide sudah dapat saya ini, mulai nanti malam saya udah akan laksanakan itu, Bu, mungkin ya kan. Jadi juga saya berkoordinasi juga nanti kepada apa namanya, kepala sekolah juga ya kalau memang memungkinkan mungkin ya dipasang juga kipas angin atau bagaimana. Apakah mungkin nanti dari anak-anak atau mungkin sekolah bisa memfasilitasi. Intinya ya supaya anak-anak lebih nyaman lah Bu di kelas Oke, itu. bagus sekali loh Pak. Saya sangat-sangat mendukung nih yang mau Bapak rencanakan ke depannya ya. Nah, ini sebagai bentuk tanggung jawab. Tadi kan Bapak sudah merencanakan gitu kan. Nah, kira-kira komitmen apa terhadap rencana yang akan Bapak laksanakan ke depannya? Ya jadi saya bagaimana melaksanakan ini
memang kalau untuk pelaksanaan bincang ini Bu ya, kalau yang sudah saya pernah lakukan, itu memang kalau pagi-pagi memang kadang kita kendala Bu, karena masih pagi ya Bu ya, kadang tempat duduk itu masih basah. Maka dengan pelaksanaan bincang ini saya berkomitmen bagaimana supaya kinerja saya lebih bagus dalam praktek belajar mengajar dan capaian-capaian saya dalam pembelajaran saya itu tercapai Bu, sehingga anak-anak itu bisa nyaman. Dan dalam pembelajaran ini ada inovasi-inovasi ya Bu ya. Dan anak-anak juga ceria, sehingga nanti ada kreativitas yang muncul di situ Bu. Baik, Pak. Itu memang ide yang sangat brilian. Namun di sini saya tanyakan kira-kira ada pihak yang Bapak libatkan untuk melaksanakan rencana Bapak ini? Nah, itulah tadi Bu ya, saya kalau memang ini bisa terlaksana, pertama nanti saya pertama berkoordinasi pada anak-anak ya untuk mempersiapkan hal-hal nanti di luar. Kedua juga saya akan berkoordinasi juga dengan kurikulum Bu ya. Bahasanya saya nanti mungkin untuk kegiatan-kegiatan di atas keluar main itu banyak di luar. Dan juga saya ya nanti melalui juga sarana, dan kalau memang sempat saya nanti akan berbicara juga dengan kepala sekolah untuk ya menginformasikan dan mengkondisikan banyak peralatan seperti televisi, ya seperti bangku-bangku itu nanti akan saya pakai. Jadi semua elemen lah, sehingga nanti ya pada saat saya melakukan itu jangan ada miskomunikasi. Ya, apaan nih Pak Rian? Di luar saja dan sebagainya. Nah, jadi saya ya semua pihak lah Bu ya. Berarti Saya kolaborasi yang baik, Pak ya. iya. Tetap mengajak pihak-pihak terkait, tidak hanya ide kita kembangkan sendiri ya Pak, tapi Iya. baik, kira-kira kapan ini mau Bapak rencananya dilaksanakan? Itulah Bu, kalau untuk materi ini kan untuk RPP mungkin saya akan eh, revisi ya Bu ya. Untuk ini mungkin nanti malam sudah akan saya revisi. Ya kalau memang bisa memungkinkan, karena ini kan jam-jam pertama mungkin kita masih di dalam ya Bu kan, masih kondusif. Jadi mungkin besok pagi secepat mungkin saya akan berkoordinasi dengan kurikulum, juga akan menginformasikan kepada kepala sekolah. Bahasanya banyak sarana sekolah itu akan saya pakai gitu ya untuk kegiatan saya dalam rangka eh, pembelajaran yang inovatif ceria dan santai tadi yang bincang saya sebutkan tadi Bu ya. Oke. Jadi secepat mungkin lah, karena ini Bu kan kalau lama-lama Bu kan nampaknya akan terkendala pembelajaran saya. Oke, kira-kira Pak ada nggak target waktu yang Bapak rencanakan kira-kira saya ingin berapa lama nih targetnya bisa terlaksana nih yang mau saya buat ini? Ya, jadi rencana saya kan dalam 1 minggu ini Bu ya, karena kan saya kan berganti-ganti itu kelasnya ya. Jadi dalam 1 minggu itu saya akan mengkondisikan anak-anak supaya terbiasa ke depan mereka itu belajar di luar, dan ya nanti mungkin ya apalagi ada televisi kan nanti dalam pembelajaran mereka juga udah mempersiapkan, karena kan nanti kalau dipersiapkan di kelas kan nggak cukup Bu ya. Ya, jadi otomatis saya akan merevisi tadi modul atau RPP saya, sehingga nanti mereka sudah siap dari rumah. Jadi pada saat nanti di sekolah misalkan mereka sudah mengirim itu kepada saya kan, nanti saya masukkan ke flashdisk, tinggal masuk dicolok aja nanti di televisi itu Bu. Jadi itulah Bu yang saya lakukan, dan memang ya target saya dalam seminggu itu persiapan itu bisa terlaksana, sehingga dalam minggu depan nggak lama-lama itu bisa sudah terlaksana. Oke, super sekali Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik Amin, 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 dan Bu. berhubungan pada peserta didik Bapak. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Saya tunggu informasi berikutnya ya Pak. Kira-kira perkembangan terhadap rencana yang sudah Bapak jalankan bagaimana gitu ya Iya, Pak ya. iya, Bu. Nah ini gimana perasaan Bapak setelah kita melaksanakan bincang-bincang ini? Itulah Bu ya, alhamdulillah setelah jumpa Bu Sulasmi ini saya merasa plong ya Bu ya. Masalah saya ini bisa saya bagi dengan teman sejawat, dengan Ibu Lasmi, dan saya juga tercerahkan Bu ya. Jadi terus terang saya selama ini agak ragu memang program bincang itu bisa nggak terlaksana. Tapi setelah berbincang dengan Ibu, rasanya hasrat, keinginan, dan kemauan saya untuk menjalankan itu semakin kuat Bu ya. Jadi yang tadi selama ini saya itu masih ragu-ragu, alhamdulillah
sudah mantap Bu untuk melakukan itu. Insya Allah Pak, saya yakin Bapak pasti bisa. Ini saya Amin, tunggu amin, ya amin. Pak ya informasinya. Jangan segan-segan Bapak nanti hubungin saya, kita bincangkan kembali perkembangan peserta didik Bapak. Mudah-mudahan yang Bapak rencanakan tadi semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin perbincangan kita sampai di sini saja Pak. Kira-kira ada lagi yang ingin dibicarakan? Ya, saya pikir sudah cukup Bu kan. Saya berterima kasih lah ya Ibu bisa meluangkan waktu sehingga saya bisa tercerahkan. Ini plong rasanya. Dan ya Ibu doakanlah Bu program ini bisa lancar, tidak ada kendala apa-apa sehingga ya saya nyaman, murid nyaman dan target-target atau tujuan-tujuan pembelajaran kita bisa tercapai Bu. Oke, mungkin sampai sini saja ya Pak ya perbincangan kita ya Pak. Ya, Kita terima lanjutkan di kasih Bu. minggu depan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Lasmi. Waalaikumsalam Bu Tati. Bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching? Apakah sudah berjalan lancar Ibu? Alhamdulillah Bu, setelah saya melakukan proses coaching, perasaan saya lebih happy, gembira, dan alhamdulillah juga berjalan lancar pada Bu proses coachingnya. Alhamdulillah ya Bu ya. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi, Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Oh, silakan Bu. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya Bu? Alhamdulillah Bu, ketika saya melakukan proses coaching tadi, saya merasa alutsistanya sudah berjalan, di mana saya sudah bisa menentukan tujuan dari si coaching tersebut. Kemudian coaching tersebut bisa mengidentifikasikan masalahnya sendiri dan kemudian bisa menemukan solusinya untuk kemudian dilakukan rencana atas solusi yang akan dijalankan oleh si coach. Kemudian si coach juga timbulnya rasa tanggung jawab terhadap rencana yang mungkin akan dijalankannya. Oke Bu, jadi Ibu sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching dengan melakukan alutsista ya Bu ya. Iya Bu. Oke. Nah tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi Ibu tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan melakukan sesuai dengan alutsista. Sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi. Kemudian sudah membantu Kuci menemukan rasa tanggung jawab pada diri Kuci agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Nah, tadi saya mengamati juga bahwa Ibu sangat fokus ya, sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi presence, kemudian sudah melakukan mendengarkan dengan aktif. Ya, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini di kemudian hari Ibu? Selain saya meningkatkan ketiga kompetensi yang tadi saya terapkan, seperti presence, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot, tentunya saya akan menambah kompetensi yaitu di mendengar dengan rasa Bu. Selain itu saya ingin mengembangkan potensi dengan menggali potensi dari coach tersebut agar bisa membuat solusi atas permasalahannya dengan cepat. Jadi mungkin saya akan di pertanyaan berikutnya mungkin saya akan lebih kembangkan lagi sehingga coach itu bisa menemukan dengan segera, menemukan masalah dengan segera, dia tanpa harus lama-lama berpikir itu seperti itu. Oke, luar biasa Ibu. Sepertinya Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang pelaksanaan coaching ini ya Bu ya, yaitu mendengarkan dengan rasa ya Bu ya. Demikian saya rasa Ibu luar biasa terhadap pelaksanaan coaching hari ini, dan saya melihat mudah-mudahan Ibu lebih bagus lagi di kemudian hari ke depannya ya. Terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya dan sharing-sharing dengan saya Ibu ya. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya Bu ya. Ya sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.